Armor Permaisuri S, Bab 52 Douluo Dalu Soul Land 2. Wasit telah tiba di arena, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan pada saat ini. Pertempuran telah berakhir, dan seolah-olah untuk mengejek mereka, cincin cahaya ungu naik dari tubuh Wind Tiger. Pembunuhan. Hanya ada satu tabrakan antara Dai Huabin dan Wind Tiger. Namun Dai Huabin dengan kejam mengalahkan Wind Tiger binatang buas ribuan tahun dengan kekuatan kasar, dan telah merobek tubuhnya menjadi dua. Tubuh Dai Huabin basah oleh darah Wind Tiger. Para siswa dari kelas 1 dan kelas 2 semuanya menjadi berwajah pucat, sementara beberapa siswa perempuan bahkan tidak tahan untuk terus mencari. Hanya Zulu yang memiliki keindahan luar biasa di matanya. Bagaimanapun, ini adalah pria yang paling dia kagumi. Dia senang melihat betapa gagahnya Dai Huabin. Dai Huabin, tidakkah kau mendengarku menyuruhmu tetap di tanganmu? Suara kemarahan Du Weilun terdengar. Kematian binatang buas 1000 tahun itu bukan kerugian kecil bagi akademi. Itu tidak mudah bagi mereka untuk menangkap binatang jiwa 1000 tahun dan menjinakkannya, juga tidak mudah untuk menenangkan Gong Changlong. Dai Huabin dengan acuh tak acuh menjawab, pertempuran antara penguasa jiwa dan makhluk buas selalu merupakan kehidupan dan kematian. Karena ingin membunuhku, mengapa aku tidak bisa membunuhnya? Selain itu, saya tidak bisa menahan tangan. Jika saya punya, serangan baliknya bisa melukai saya. Untuk mendapatkan nilai penuh, saya harus menghindari kesalahan yang dibuat Wang Dong. Saya tidak memiliki peluang kegagalan 30% seperti yang dia alami. Mengenai kerugian akademi, aku bersedia memberikan kompensasi pada akademi untuk itu. Du Weilun mengerutkan alisnya dengan erat. Meskipun Dai Huabin kuat, dia masih terlalu kejam. Lebih jauh lagi, kepribadian seorang siswa yang pemberontak seperti dia akan tumbuh semakin kuat ketika kekuatannya meningkat, yang akan membuatnya lebih sulit untuk mengendalikannya. Du Weilun melirik Yan Shaoze, yang sedikit mengangguk dan membisikkan beberapa kata padanya. Du Weilun duduk kembali dan berbicara dengan suara rendah, Dai Huabin, Anda telah memperoleh 100 nilai sebagai skor dasar Anda untuk memilih binatang jiwa 1000 tahun selama tes kemajuan. Cara Anda bertemu kekuatan dengan kekuatan juga mewujudkan poin kuat dari seorang guru jiwa tipe serangan. Namun, teknik Anda agak kurang. Anda telah memperoleh 45 tanda untuk teknik pertempuran Anda. Anda juga harus mengganti kerugian akademi dalam 10 hari. Jika tidak, akademi akan melepaskan status kamu sebagai murid inti. Ya, Dai Huabin agak tenang kembali pada titik ini. Dia secara alami tidak akan menentang kata-kata Du Weilun. Dia membungkuk sedikit, memberi hormat, lalu berjalan kembali ke kelasnya dengan langkah besar. Dia telah memperoleh total 145 nilai. Ini adalah hasil luar biasa yang mendekati kesempurnaan. Skor seperti ini tidak pernah muncul dalam tes kemajuan tahun 2 di masa lalu, setidaknya dalam ingatan Wang Yan, Zhou Yi, dan Mu Jin. Pada kenyataannya, kinerja Dai Huabin benar-benar mendekati kesempurnaan. Meskipun tangannya terluka, dia tetap mempertahankan kekuatan bertarungnya. Selain itu, dia dengan gagah berani membunuh binatang buas 1000 tahun dalam pertempuran meski usianya baru 12 tahun. Memiliki kultivasi seperti itu pada usianya sangat langka, bahkan dalam sejarah Akademi Shrek. Ini adalah alasan utama bahwa Dekan Yan Shaoze masih memberinya skor tinggi. Yan Shaoze dapat mengatakan bahwa seorang siswa seperti Dai Huabin berbeda dari Wang Dong, meskipun dia memiliki kepribadian yang tabah, Dai Huabin bisa hancur dengan mudah. Dia tidak bisa mencoba mengendalikannya dengan memberinya kemunduran seperti yang dia miliki dengan Wang Dong. Dia hanya bisa membimbingnya perlahan. Memberinya skor tinggi akan menguntungkan kepercayaan dirinya pada dirinya sendiri. Itu, dan Yan Shaoze yakin bahwa dia bisa mengendalikan pemberontakannya. Lagi pula, dia telah mengajar banyak siswa lain yang bahkan lebih pemberontak. Selanjutnya, Akademi Shrek bangga dengan kemampuannya untuk melatih monster. Itu tidak khawatir tentang orang-orang dengan kepribadian buruk,
itu hanya khawatir bahwa mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk kembali mengatakan kepribadian. Ketika Mu Jin melihat Dai Huabin bermandikan darah berjalan ke arahnya, dia mengerutkan alisnya. Huabin, kembali dan bersihkan dirimu. Anda sudah lulus. Namun, Dai Huabin menggelengkan kepalanya. Dia menuju kelas 1, lalu mengangkat jari telunjuk tangan kanannya dan menunjuk ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao saat ini sedang menatap lurus ke arahnya. Pada saat itu, Dai Huabin menyadari bahwa tatapan Huo Yuhao sangat tenang, begitu tenang sehingga hampir sedingin es. Dia tampaknya tidak memiliki niat untuk meringkuk di depan penampilannya yang basah kuyup dan biadab. Sebaliknya, dia tidak menyerah sama sekali ketika tatapan mereka bertemu. Huo Yuhao tahu bahwa Dai Huabin mengatakan kepadanya, "Sekarang giliranmu." "Memang, giliranku sekarang." Huo Yuhao mengepalkan tinjunya dengan erat begitu dia selesai berbicara. Dia mengangguk ke arah Wang Dong, lalu berjalan menuju arena dengan langkah besar. Butuh beberapa menit agar arena dibersihkan. Setelah itu, wasit mengirim formulir tes Huo Yuhao ke panggung tinggi. Kelas 1, Huo Yuhao. Huo Yuhao melaporkan namanya dengan tenang. Ketika dia melakukannya, dia berdiri tegak dan lurus. Tidak hanya dia jauh lebih kuat dibandingkan sebulan lalu, dia juga sedikit lebih tinggi. Tiba-tiba, wasit menyadari bahwa dia agak mirip dengan Dai Huabin. Apakah itu dalam penampilannya? Mereka tampak sedikit mirip. Namun, itu lebih berkaitan dengan kepercayaan diri mereka berdua, keyakinan bahwa mereka pasti akan menang. Apakah Anda masih akan memilih binatang jiwa 100 tahun? Kesan wasit tentang dirinya masih segar di benaknya. Ini adalah siswa yang telah memperingatkan bahkan Bisking 2 hari yang lalu. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. "Saya memilih binatang jiwa 1000 tahun. 1000 tahun jiwa buas." Wasit tertegun. "Huo Yuhao, kamu harus hati-hati memikirkan hal ini. Anda hanya jiwa Grandmaster 2 cincin, 1000 tahun jiwa binatang masih terlalu banyak tekanan untukmu. Anda melihat apa yang baru saja terjadi. Bahkan jika kami ingin membantumu, dalam pertarungan jarak dekat seperti ini, masih butuh waktu bagi kami untuk menghubungi kamu." Terlepas dari peringatannya, Huo Yuhao mengkonfirmasi keputusannya tanpa ragu. "Guru, saya telah memutuskan untuk mengambil lawan ujian berperingkat tertinggi, binatang buas 1000 tahun." Dia berbicara dengan sangat keras, sehingga mereka yang berada di atas panggung tinggi, serta siswa lainnya, semua dapat mendengarnya dengan jelas. Murid Dai Huabin yang dikontrak sebagai jejak keheranan muncul di matanya. Dia memilih binatang jiwa 1000 tahun. Apa yang bisa dia andalkan? Dia bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa keduanya. Apakah dia hanya mengandalkan syok spiritualnya? Keterampilan itu tidak terlalu buruk, tapi itu tidak cukup dekat untuk menghadapi orang-orang seperti binatang buas 1000 tahun. Bisakah dia berhasil mematahkan pertahanannya jika hanya berbaring dan membiarkannya menyerang? Dia mencari mati. Apakah dia berpikir bahwa mereka penurut karena Wang Dong dan aku bisa mengalahkan mereka? Dai Huabin telah memperoleh 145 nilai, sementara Wang Dong telah mendapatkan 100 nilai. Dengan kata lain, Huo Yuhao hanya perlu mendapatkan lebih dari 45 nilai untuk memenangkan taruhan. Pada saat yang sama, Akademi meminta agar dia tidak menggunakan keterampilan jiwa keduanya selama ujian. Sebagai gantinya, mereka telah menjamin bahwa dia akan mencetak setidaknya 30 nilai untuk memastikan bahwa dia lulus tes kemajuan. Du Weilun tidak diragukan lagi membuat keputusan seperti ini untuk melihat apa yang dia mampu. Jika tidak, Huo Yuhao akan dapat lulus ujian hanya dengan mengandalkan tiruannya, seperti penampilannya di hari yang lain. "Biarkan dia." Suara Du Weilun terdengar dari atas panggung tinggi. "Baiklah," wasit menanggapi. Arena sudah sepenuhnya dibersihkan pada saat ini. "Huo Yuhao, apakah kamu siap?" tanya wasit. Dia mengangguk. Wasit menunjuk ke arah arena, lalu mengingatkannya, "Perhatikan keselamatanmu.
Jika Anda merasa tidak bisa mengalahkan lawan, lakukan yang terbaik untuk melindungi diri sendiri. Huo Yuhao mengangguk sedikit, tetapi dia tidak mengungkapkan emosi apapun di wajahnya, karena dia saat ini sepenuhnya berkonsentrasi pada pertempuran yang akan datang. Karena itu, dia bahkan tidak bisa menyisihkan upaya yang dibutuhkan untuk mengucapkan sepatah kata terima kasih. Dia hanyalah Soul Grandmaster 2 cincin. Selain itu, dia bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa keduanya. Dalam situasi seperti ini, kesulitan menghadapi 1000 jiwa-jiwa dapat dibayangkan. Tentu saja, dia secara alami mengerti bahwa dia agak kalah dengan Wang Dong dan Dai Huabin dalam hal kekuatan bertarung langsung. Satu-satunya alasan dia berani menghadapi monster jiwa 1000 tahun adalah karena kepercayaannya pada deteksi spiritual dan 2 keterampilan jiwa permaisuri es. Sebuah cahaya keemasan pucat berkedip ketika 2 cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. 3 cincin Wang Dong dan Dai Huabin tidak mengejutkan siswa lain, tetapi siswa dari kelas 2 langsung berteriak kaget saat cincin jiwanya muncul. Keduanya putih, yang mewakili 2 cincin jiwa 10 tahun. Namun, adakah yang benar-benar berani meremehkan cincin jiwa 10 tahun ini? 2 hari yang lalu, keduanya berwarna merah darah. Pada titik ini, hampir tidak ada orang yang bisa mengetahui peringkat apa yang cincin jiwanya benar-benar miliki. Tatapan Yan Shaoze tertuju pada tubuhnya, dan matanya sedikit berkedip. Meskipun dia tidak memiliki jiwa bela diri seperti mata roh yang dapat meningkatkan penglihatannya, persepsi dan penglihatan spiritualnya tidak kalah dengan Huo Yuhao ketika dia menggunakan deteksi spiritualnya karena kultivasinya. Keterampilan yang aneh. Ketika dia mengaktifkannya, bahkan aku tidak bisa merasakan intensitas aura dari cincin jiwanya. Apakah cincin jiwa keduanya benar-benar cincin jiwa 10 tahun? Du Weilun mengerutkan alisnya. Yan Shaoze menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin itu cincin jiwa 10 tahun. Kami telah melihat ribuan cincin jiwa. Bagaimana mungkin cincin jiwa yang mampu meniru aura cincin jiwa 100.000 tahun bisa jadi cincin jiwa 10 tahun? Jika itu hanya cincin jiwa 10 tahun, mungkinkah dia benar-benar telah menakuti jiwa ratus atau ribuan tahun? Jika saya menebak, sangat mungkin cincin jiwanya 1000 tahun, sama seperti Wang Dong. Du Weilun tertegun. Itu tidak benar. Cincin jiwa pertamanya hanya 10 tahun, bagaimana mungkin yang kedua menjadi 1000 tahun? Tubuhnya seharusnya tidak mampu menahan yang menyerap. Yan Shaoze menggelengkan kepalanya. Jangan lupa bahwa dia memiliki jiwa bela diri kembar. Lebih jauh lagi, sangat mungkin bahwa jiwa bela diri keduanya mengalami kebangkitan terlambat. Meskipun ini jarang terjadi, itu bisa mengubah fisiknya. Namun, Anda menyebutkan bahwa ia meninggalkan akademi sendirian, dan bahwa ia yatim piatu. Hampir tidak ada kemungkinan bahwa dia akan dapat membunuh binatang jiwa 1000 tahun sendirian. Apakah ada orang di luar akademi yang bisa membantunya? Pada saat itu, pembicaraan mereka terhenti untuk saat ini, karena lawan Huo Yuhao telah muncul. Dikelilingi oleh aura panas yang menyengat, seekor singa berhantu api keluar dari kandang binatang buas. Itu tidak mengherankan, mereka adalah lawan berperingkat tertinggi yang dapat ditantang oleh siswa selama tes kemajuan. Tidak hanya binatang buas, Wang Dong, Dai Huabin, dan Huo Yuhao menghadapi yang ribuan tahun. Mereka semua adalah eksistensi tirani seperti singa, macan tutul, dan beruang juga. Huo Yuhao merasa agak aneh ketika dia melihat Flaming Lion King. Dia berpikir kembali ke pertandingannya dengan Wu Feng. Pertandingan itu yang membuatnya mendapatkan pijakan yang stabil di kelas 1 dan mengirim Wu Feng ke kelas 2. Wu Feng, yang berdiri di dekat Dai Huabin, menatap ke arah Huo Yuhao, matanya dipenuhi amarah. Dia tidak bisa mengerti mengapa rasa takut terhadapnya telah muncul dalam hatinya setelah pertandingan mereka, meskipun dia jelas jauh lebih lemah dari dia. Karena perasaan inilah, selama berbulan-bulan setelah pertandingan mereka, dia tidak memberikan tantangan lain padanya. Wu Feng tidak tahu mengapa ini terjadi,
tetapi pandangan pantang menyerah di mata Huo Yuhao sering muncul di benaknya. Dia sebenarnya menentang Raja Singa Flaming. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Pikiran-pikiran jahat muncul di benak Wu Feng. Akan lebih baik jika itu membakarnya ke abu. Flaming Lion King menyerbu keluar dari kandang binatang buas dan meraung ke langit. Surai singa yang khas menyebar keluar dan bulunya yang merah api tampak lebih tangguh karena api yang mengelilinginya. Itu jauh lebih kuat daripada Wind Tiger yang dihadapi Dai Huabin. Tubuhnya memiliki panjang 3 meter penuh dan pundaknya selebar 1,5 meter. Otot-ototnya diuraikan secara jelas dan mata coklatnya yang terang tampak suram. Setelah mengeluarkan raungan, itu melesat ke udara menuju Huo Yuhao. Api di sekitar tubuhnya naik tanpa henti saat itu dibebankan ke Huo Yuhao. Nyala api begitu panas sehingga mereka mulai mendistorsi udara di sekitar mereka. Bisakah Huo Yuhao benar-benar menghadapi Flaming Lion King selama 1000 tahun? Itu bahkan lebih kuat daripada beruang iblis haus darah dan harimau angin yang dihadapi Wang Dong dan Dai Huabin. Dai Huabin tidak percaya sedetik pun bahwa keajaiban seperti itu akan terjadi. Menurut pendapatnya, Huo Yuhao bahkan tidak akan bisa menerima satu pukulan pun darinya. Huo Yuhao berdiri dengan keras saat dia menghadapi pasukan Raja Singa Flaming. Dia merilis deteksi spiritual dan menguncinya ke tubuhnya. Meskipun telah menghadapi binatang buas 1000 tahun di masa lalu, itu akan menjadi kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup. Ini masih pertama kalinya dia menghadapi makhluk jiwa tingkatannya sendiri. Namun, dia menghela nafas lega begitu dia merasakan atribut lawannya. Pada saat ini, sudah mencapai 50 meter dari Huo Yuhao. Sebagian besar audiens sekarang fokus pada tubuhnya. Namun, karena fokus mereka pada Flaming Lion King, mereka tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan pada cincin jiwa Huo Yuhao. Kali ini, perubahan itu bukan warna cincin jiwanya, melainkan jumlah mereka. Kedua cincin jiwanya tiba-tiba menjadi satu, meskipun masih putih. Cincin jiwa putih tunggal itu memancarkan cahaya lemah dan lemah ketika lapisan kristal tembus menutupi tubuhnya. Setiap kristal seukuran kuku, dan tidak menghalangi gerakannya meskipun sudah menutupi seluruh tubuhnya. Sebaliknya, mereka membentuk baju zirah yang terbuat dari es. Kristal-kristal es ini semuanya heksagonal dan beraneka segi. Dengan demikian, setiap cahaya yang menyinari kristal es ini akan menghasilkan pantulan yang menyilaukan. Setelah kristal es menutupi tubuh Huo Yuhao, Flaming Lion King tiba-tiba berhenti. Nyala api di sekitar tubuhnya menyatu dan berubah menjadi cahaya berapi-api yang identik dengan tubuhnya yang kemudian menembak langsung ke arah Huo Yuhao. Ini adalah keterampilan bawaan Flaming Lion King, Flaming Clone Strike. Cahaya berapi-api di sekitar tubuhnya menghilang begitu ia melepaskan serangan ini. Namun, kecepatan serangannya tidak berkurang sedikit pun karena terus menuju Huo Yuhao. Wasit telah mengikuti seluruh situasi dengan cermat. Dia merasa agak terkejut ketika lapisan kristal es muncul di tubuh Huo Yuhao. Apa jiwa bela dirinya? Selanjutnya, para penonton baru saja menyadari bahwa dua cincin jiwanya sekarang hanya cincin jiwa tunggal. Fenomena aneh ini membuat kedua wasit linglung sejenak. Secara alami, ini menyia-nyiakan waktu mereka. Pada saat mereka kembali sadar dan menyadari bahwa Huo Yuhao mungkin tidak dapat menahan serangan Flaming Lion King, itu sudah sampai padanya. Du Weilun sudah bangkit dengan tangan kanannya menunjuk ke bawah. Dia secara alami bisa melihat bahwa kedua wasit tidak akan bisa datang tepat waktu untuk membantu Huo Yuhao. Yan Shaoze menjentikkan lengan bajunya dan memblokir tangan Du Weilun. Dia sedikit tersenyum dan berkata, "Tidak perlu." Pada saat itu, Flaming Clone Strike sudah menyerang Huo Yuhao. Tangisan tercengang mulai berdering di seluruh stadion, baik Zhou Yi dan Wang Yan bergegas ke arena secara bersamaan. Namun, mereka tiba-tiba berhenti setelah mengambil 3 langkah, mereka baru saja menyaksikan pemandangan yang ajaib. Tepat ketika Flaming Clone Strike singa bertabrakan dengan tubuh Huo Yuhao,
lapisan kabut putih melonjak dari tubuhnya. Segera setelah itu, bayangan ilusi melintas di belakang tubuhnya. Setelah itu, keterampilan singa menghilang tanpa jejak. Seolah-olah itu tidak pernah terjadi sejak awal. Setelah kabut putih menghilang, tubuh Huo Yuhao kembali ke keadaan normal. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menatap singa dengan dingin. "Enyahlah!" teriaknya dengan suara keras. Singa besar itu tiba-tiba menggigil sebelum berbalik dan lari dengan ekor di antara kakinya. Penampilannya yang ketakutan seolah-olah telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Namun, hanya Huo Yuhao yang berdiri di sana, dengan sikap yang benar-benar acuh tak acuh. Kedua wasit dibiarkan takjub. Terakhir kali, 100 tahun jiwa telah lumpuh karena ketakutan dan kali ini, 1000 tahun jiwa telah takut sampai melarikan diri. Selanjutnya, dia telah menahan serangannya tanpa melepaskan cincin jiwa 100.000 tahun. Apa yang terjadi? Semua guru di arena bingung. Yan Shaoze perlahan bangkit, berbalik ke arah Du Weilun dan berbicara, "Aku akan kembali sekarang." Huo Yuhao mendapat nilai penuh untuk tes kemajuannya. "Saya menginginkan anak ini." Dengan itu, dia mengambil langkah maju dan meninggalkan panggung tinggi. Kemudian, dia melintas di langit dan menghilang. Dari semua penonton yang menyaksikan pertandingan, satu-satunya orang yang jelas melihat apa yang telah dilakukan Huo Yuhao adalah Yan Shaoze. Setelah dia diserang oleh Flaming Clone Strike Singa, kabut putih mengalir dari tubuh Huo Yuhao. Pada saat yang sama, armor es kristal yang dia kenakan telah berubah menjadi hijau jade. Selain itu, gambar ilusi muncul di belakangnya saat kabut putih melayang ke atas. Itu adalah kalajengking setinggi 1,5 meter dan Yan Shaoze dengan jelas melihat kalajengking itu dengan dingin menatap Flaming Lion King dengan mata berwarna kuning kristal. Pada saat yang tepat, singa telah mengencingi dirinya sendiri. Ini bukan rasa takut yang disebabkan oleh keterampilan tiruannya, tetapi intimidasi sejati yang disebabkan oleh atribut jiwa bela dirinya. Itu seperti intimidasi harimau putih Dai Huabin yang dilepaskan ke arah harimau angin. Emosi Yan Shaoze melonjak hebat saat dia buru-buru pergi. Sudah 76 tahun sejak dia memasuki Akademi Shrek, tapi ini adalah elemen bela diri Ultimate pertama yang dia lihat. Ultimate Ice, ini adalah atribut Ultimate Ice. Flaming Lion King tipe api takut sampai melarikan diri oleh jiwa bela diri jenis es Ultimate Huo Yuhao. Ini adalah penindasan mutlak yang berasal dari atribut mereka. Hanya Yan Shaoze yang mampu melihat semuanya dengan jelas dan dia telah membuat banyak keputusan sebagai hasilnya. Keterampilan Huo Yuhao baru saja dirilis disebut Ice Empress Armor, dan itu adalah keterampilan lain yang diberikan cincin jiwa Empress Ice 400.000 tahun kepadanya. Pincer Ice Empress dan Armor Empress Armor adalah keterampilan ilahi yang mutlak. Hanya saja, Huo Yuhao saat ini tidak dapat mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, kekuatan yang dibutuhkan untuk mengirim lawan tipe api yang melarikan diri melalui penindasan unsur tidak menimbulkan masalah baginya. Yan Shaoze telah pergi lebih awal karena dia telah melihat apa yang telah dia lihat. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah mencari cara untuk membuat Huo Yuhao tetap di Departemen Jiwa Bela Diri tanpa kehilangan muka. Senyum seram muncul di wajah Yan Shaoze. "Qian Duo, Qian Duo. Aku tertarik dengan rencanamu kali ini, tapi mari kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Departemen Marsial Jiwa saya adalah departemen nomor 1 sejati di benua ini dan kami memiliki beberapa hal yang tidak dimiliki departemen alat jiwa Anda. Jika dekan ini tidak ragu untuk tidak mengeluarkan biaya, hehe. Itu semua layak untuk elemen Ultimate." Keheningan di arena menghilang setelah kepergian Yan Shaoze, dan semua penonton mulai gempar. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia? Prestasi Dai Huabin sebelumnya untuk membunuh 1000 jiwa buas sudah cukup untuk mengejutkan mereka, tetapi Huo Yuhao bahkan belum bergerak. Namun, dia mengirim lawannya melarikan diri dengan hanya menahan satu pukulan darinya.
Ini bahkan lebih menakjubkan daripada pembunuhan langsung. Tapi, apa yang dia gunakan untuk mencapai ini? Lagi pula, dia tidak diizinkan menggunakan tiruannya. Mata percaya diri Dai Huabin berubah agak linglung. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana mungkin ini? Pada saat ini, suara Du Weilun menggema di seluruh arena, tes Huo Yuhao sudah berakhir. Menurut evaluasi Din, Huo Yuhao telah memperoleh 150 nilai. Dia lulus dengan nilai penuh. Teriakan heran dari berbagai siswa segera terdengar. Mereka bahkan tidak tahu bahwa dekan telah menyaksikan ujian kemajuan ini. Tanpa ragu, pengumuman Du Weilun tentang skor Huo Yuhao telah dibuat lebih persuasif dengan penggunaannya atas nama Din. Huo Yuhao perlahan berjalan kembali ke daerah di mana siswa kelas 1 sedang menunggu. Pada kenyataannya, bahkan dia tidak tahu bahwa situasi seperti ini akan terjadi. Bahkan bukan niatnya sendiri untuk meneriakkan kata skram, pada saat itu, Permaisuri Es telah bangun. Permaisuri Es mendesaknya untuk meneriakkan itu dan sebagai hasilnya Raja Flaming Lion benar-benar takut tanpa kepedulian. Kekuatan Ice Empress Jade Scorpion benar-benar menakutkan. Tanpa menunggu Huo Yuhao kembali, Wang Yan secara naluri berlari mendekatinya. Meskipun penglihatannya tidak sebagus milik Yan Shaoze, penelitiannya di bidang jiwa bela diri sangat mendalam. Selain itu, ia kurang lebih memahami kemampuan Huo Yuhao yang membuatnya mendapatkan beberapa ide tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yuhao, kamu, barusan, skill jiwa yang kamu gunakan barusan, apa yang terjadi? Kedua cincinmu menjadi satu cincin, jangan bilang kau punya dua jiwa bela diri. Jiwa bela diri kedua milik elemen Ice. Kata-kata Wang Yan terdengar seperti serangkaian tembakan meriam. Huo Yuhao mungkin bisa menyembunyikan kebenaran dari orang lain, tapi Wang Yan selalu memperlakukannya dengan sangat baik. Selain itu, dia selalu sangat prihatin dengan pertumbuhan Huo Yuhao. Penghormatan tulus yang dipegang Huo Yuhao terhadap Guru Wang tidak kurang dari penghormatan yang ia pegang untuk Fan Yu dan Zhou Yi. Dia mengangguk pelan, menegaskan dugaan Wang Yan. Mata Wang Yan menyala. Ini, apakah kamu terlambat karena jiwamu yang kedua? Apakah karena baru saja dibangunkan? Ayo, ikuti aku. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin Anda jawab untuk saya. Dia meraih lengan Huo Yuhao begitu dia selesai berbicara dan pergi. Zhou Yi memiliki ekspresi aneh di wajahnya ketika dia melihat dia pergi, tapi dia tidak bisa pergi sejak dia pergi. Untuk membimbing siswa mereka melalui ujian lanjutan, seorang guru harus hadir setiap saat. Huo Yuhao diseret, tetapi Wang Dong masih ada di sana. Meskipun dia sama terkejutnya dengan penampilan Huo Yuhao masih menjadi teman fusi jiwa bela dirinya. Semakin kuat Huo Yuhao, semakin kuat kekuatan tempur gabungan mereka. Karena itu, meskipun dia terpana, dia juga sangat bersemangat. Dia berbalik dan memandang ke arah Dai Huabin dengan ekspresi jijik, yang wajahnya mulai berganti-ganti antara nuansa hijau dan putih. Dia diejek, bagaimana, Tuan Dai? Tampaknya Anda penuh dengan masalah saat ini. Wadaya berarti mengambil kita berdua sendirian. Skor Huo Yuhao saja sudah cukup untuk mengalahkan skor Anda. Ingatlah untuk menghormati janji Anda nanti. Perasaan memandang rendahmu dari atas benar-benar terasa enak. Kamu. Ketika dia mendengar ini, Dai Huabin menjadi sangat marah sehingga seluruh tubuhnya mulai menggigil. Tubuhnya yang basah kuyup menyebabkan dia terlihat lebih jahat. Sulu hampir bergegas menuju Wang Dong, sementara Xie Huanyu hanya memiliki ekspresi heran di wajahnya. Dai Huabin meraih Sulu, dia tiba-tiba berhasil menenangkan diri setelah waktu yang singkat. Dia memandang ke arah Wang Dong dan berkata dengan acuh tak acuh, karena aku bersedia bertaruh denganmu, aku juga mau mengakui kekalahanku. Saya secara alami akan menghormati janji saya ketika saya melihat Huo Yuhao nanti. Setelah mengatakan ini, dia berbalik ke arah Mujin. Gurumu, aku akan kembali membersihkan diriku terlebih dahulu. Dengan itu,
dia melepaskan Zulu dan melirik ke arahnya dengan pandangan yang dalam sebelum pergi. Dendam dan niat membunuh dalam mata Dai Huabin melonjak seperti air terjun saat dia meninggalkan arena duel Beast Grid. Bibir Wang Dong melengkung ketika dia melihat sosok jauh Dai Huabin. Dia sebenarnya cukup lelaki, dia masih tahu bagaimana harus membayar ketika dia kalah. Namun, dia tidak menyadari bahwa kehilangan Dai Huabin hari ini telah benar-benar mengubah dirinya menjadi orang gila-gila yang akan mengabaikan konsekuensi dari tindakannya. Wang Yan menyeret Huo Yuhao ke kantornya, lalu menutup pintu begitu mereka masuk. Begitu dia menutup pintu, dia dengan tidak sabar bertanya, "Yuhao, apakah kamu baru saja membangkitkan jiwa bela diri kedua?" Huo Yuhao mengangguk, lalu melanjutkan untuk memberi Wang Yan penjelasan yang sama yang dia berikan kepada Zhou Yi dan Fan Yu. Wang Yan menjadi agak lidah ketika dia mendengarkan ceritanya. Setelah selesai mendengarkan, dia bertanya, bingung, mengapa ini terjadi? Hanya apa yang bisa menyebabkan ini? Ini tidak mungkin benar. Bahkan jika jiwa tubuh Anda memiliki kebangkitan kedua, jiwa bela diri baru seharusnya tidak muncul. Jiwa bela diri kembar lahir pada saat yang sama, bagaimana mungkin yang kedua muncul setelah yang pertama? Apakah jiwa bela diri Anda yang kedua tersembunyi sejak awal? Namun, situasi seperti ini tidak pernah terjadi dalam sejarah-sejarah. Guru Wang saat ini adalah seorang sarjana yang sepenuhnya fanatik. Dia terus merenung tanpa henti ketika dia berbicara pada dirinya sendiri. "Yuhao, apa sebenarnya jiwa bela diri kedua Anda?" Wang Yan memandang ke arahnya, nada mendesak dalam suaranya. Huo Yuhao menjawab, "Saya mendengar Guru Zhou mengatakan bahwa itu adalah kalajengking es batu giok." Wang Yan menarik napas tajam ketika mendengar ini. Mungkin guru-guru lain tidak akan mengenali Ais Jade Scorpion, tetapi dia melakukannya. Dia selalu mencurahkan upayanya untuk penelitian jiwa-jiwa bela diri, jadi dia secara alami melakukan penelitian pada binatang buas yang semata-mata milik Extreme North. Dia secara alami tahu tentang keberadaan mengerikan yang hidup di tempat itu. Saya mengerti. Mata Wang Yan menyala. Tidak heran kalau Flaming Lion King berlari dengan ekornya di antara kedua kakinya. Jiwa bela diri kedua Anda sebenarnya adalah jiwa bela diri pamungkas yang sangat langka. Surga, ini sebenarnya adalah jiwa bela diri ultimate. Huo Yuhao menggaruk kepalanya. "Guru Wang, saya pikir saya pernah mendengar Guru Fan Yu menyebutkan ini juga. Apa yang dimaksud dengan jiwa bela diri pamungkas?" Saat ini, Wang Yan menatap Huo Yuhao dengan cara yang sama seperti dia memandang kekasih dalam mimpi. Huo Yuhao merasa agak bersalah ketika melihat ini. Apa yang dimaksud dengan jiwa bela diri pamungkas?